Halo. Nggih, Pak. Oke, langsung saja Bu nggih. Nggih, Sekedap siap. kula rekod dulu. Sampun? Sampun. Nggih, monggo. Oke, mulai nggih. Assalamualaikum Pak Tony, apa kabar? Sehat-sehat nggih, Pak? Waalaikumsalam Bu Hendri. Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat Bu. Alhamdulillah Pak Tony, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini ya Pak, Pak Tony tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah, Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Bu Hendri ada waktu tidak? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Oh iya, insya Allah Pak, hari ini saya ada waktu. Jangan sungkan ya Pak. Bapak tidak mengganggu kok. Syukur alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari kemarin itu saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Kira-kira kenapa ya Pak? Kok Pak Tony merasa seperti itu? Dan bisa nggak saya membantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak ini? Kira-kira apa yang Pak Tony harapkan dari hasil pembicaraan kita ini ya? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh, keluh kesah saya Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan dari saya? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Iya, semoga dari pembicaraan kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya Pak. Amin, amin ya robbal Amin alamin. ya rabbal Jadi alamin. permasalahan seperti apa? Silahkan Bapak ceritakan dan utarakan ya. Bu Hendri ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, insya Allah Pak saya ingat. Tapi Pak, BTW bagaimana bisa ya Pak? Lalu kira-kira apa yang buat Pak Tony mendapat teguran tersebut ya? Kok bisa terjadi seperti itu Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Oh tidak serius, tidak serius seperti apa? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Tony dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Tony terhadap respon dari pengawas itu Pak ya? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber Bu, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya, Pak. Selama ini, kira-kira apa saja yang Pak Tony lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Sepertinya yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, BTW, mengapa Pak Tony tidak menggunakan buku teks ya, Pak? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah cukup Bu untuk memudahkan murid. Jadi murid-murid bisa termotivasi dan sejauh ini juga mengacu pada kurikulum juga Bu. Ya, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian, soal output ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana hasil saat Pak Tony mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam loh. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang optimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks
sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga loh. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi BTW setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya, terima kasih Bu. Terus terang, saya mau sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga banyak pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Lalu kira-kira apa ya yang membuat Bapak itu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah kita Bu. Jadi saya nanti takut kalau jadi masalah di kemudian hari. Iya sih. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan ya Pak, yang membuat Pak Tony merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Pak Tony itu tidak menggunakan buku teks sama sekali sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak itu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Kayak gitu nggih, Pak? Iya Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil nggak Bu ya? Dan ditegur Pak Kepala Sekolah. Oh, jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Tony bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Pak Tony itu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah duduk kronologi yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif yang menambah semangat Pak Tony dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Tony selanjutnya ya? Iya Bu, rencana saya nanti menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh iya ya, sebuah rencana yang sangat bagus dan luar biasa ya Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang Pak yang Bapak Tony bisa lakukan? Iya Bu, rencana saya itu juga akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks Bu. Di samping itu juga juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu. Oh, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang saya gunakan kemarin, itu tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dan dengan media pembelajaran tersebut Bu. Sehingga dengan demikian juga akan mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, subhanallah, luar biasa nggih, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah, syukur Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang sekali ya, Pak ya. Dan sangat bersyukur pada akhirnya Pak Tony sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada Pak Kepala Sekolah dan insya Allah besok lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut ya? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali ya, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman.
Ya, amin, amin ya rabbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Amin, amin. Iya, Pak, sama-sama ya. Jadi ini mohon maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, iya, Pak, silahkan. Ya, terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat bekerja ya, Pak. Nggih, Bu. Mau balas. Oke, siap, Bu. Keluar rekam Oke, nggih. Pak. Nggih. Boleh Bapak nggih? Oke, sebentar. Ini sudah saya rekod. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Hendri. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik Bu Hendri. Bu Hendri sendiri gimana kabarnya? Agak kurang baik, Pak. Loh, kenapa Bu? Kurang enak badan atau ada hal lain? Kalau tidak keberatan boleh kok cerita pada saya. Iya, Pak. Sebenarnya saya ini bingung loh. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak ada waktu? Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Oh iya Bu, kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Monggo silahkan apa yang Ibu diskusikan, semoga nanti mendapatkan solusi Bu. Semoga saya mendapatkan solusi ya, Pak, dari masalah ini. Iya Bu, semoga kita menemukan solusi ya Bu. Sebelumnya ya Pak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tony mau meluangkan waktu. Jadi begini Pak Tony, saya ingin mendiskusikan hal-hal tentang pembelajaran di kelas saya, supaya anak-anak itu bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terlebih dahulu ya Pak, kalau sudah beranjak siang, waduh Pak, anak-anak itu kurang fokus dalam menerima pelajaran dan ramai sendiri Pak di kelas. Oh, jadi Bu Hendri ingin mendiskusikan tentang bagaimana supaya anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran di kelas ya Bu. Jadi apa yang ingin Bu Hendri dapatkan dari diskusi kita hari ini? Iya Pak, saya itu bingung. Sudah lebih dari 10 tahun loh Pak saya mengajar, tetapi beberapa tahun terakhir ini saya merasa tidak menemukan cara yang tepat untuk mengendalikan pembelajaran di kelas. Saya ingin mendapatkan ide-ide baru yang bisa saya terapkan di kelas supaya saya dan anak-anak itu bisa lebih fokus gitu dalam pembelajaran. Oh, jadi Bu Hendri merasa berbeda ya beberapa tahun terakhir dalam mengajar. Jadi kira-kira ide baru apa yang bisa Ibu terapkan di kelas? Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk kelas saya supaya anak-anak itu bisa menerima kehadiran saya. Terus saat pelajaran itu juga masih fokus gitu, fokusnya lebih lama. Saya rasa anak-anak itu bosan dengan kehadiran saya. Dari mana tahu kalau anak-anak itu bosan dengan kehadiran Bu Hendri? Anak-anak itu seperti bosan, Pak, malas dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Tidak seperti anak-anak kelas terdahulu, tahun-tahun terdahulu. Apa yang saya saya berikan itu mereka itu seperti bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi Ibu merasa ada perbedaan di kelas ya? Perbedaan apa lagi yang Bu Hendri rasakan? Iya Pak, anak-anak itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan, kurang semangat, banyak diam. Ketika saya menyampaikan pertanyaan, kadang itu juga ramai sendiri Pak, padahal pembelajaran yang saya sampaikan itu sama dengan pembelajaran tahun-tahun sebelumnya. Nah, tadi Bu Hendri sampaikan bahwa jenengan sudah melakukan pembelajaran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa kok Ibu menggunakan pembelajaran yang sama dengan tahun lalu? Ya karena sejauh ini anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Pembelajaran seperti apa sih Bu yang Ibu sampaikan yang paling menarik anak-anak untuk aktif dengan semangat belajar itu seperti apa Bu? Jadi biasanya saya itu mengkolaborasikan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Gabungan antara ceramah, melihat gambar atau video, dan berdiskusi, serta bermain peran, dan bahkan saya menggunakan pembelajaran diferensiasi loh Pak. Lalu kira-kira apakah metode pembelajaran itu bisa digunakan lagi untuk membuat anak-anak tertarik mengikuti kelas Bu Hendri?
Saya rasa iya, Pak. Saya akan menggunakan metode-metode pembelajaran tersebut di kelas saya supaya agar lebih aktif lagi gitu. Adakah metode lain Bu yang bisa diterapkan untuk membuat kelas itu menjadi lebih aktif dan fokus? Jadi ketika pembelajaran di siang hari itu anak bisa lebih tidak memiliki rasa bosan. Oh, bagaimana kalau saya menerapkan kuis-kuis atau game edukasi dalam pembelajaran ya Pak? Kemudian saat sebelum pembelajaran saya akan melaksanakan ice breaking. Jika agak siang sedikit mereka sudah fokusnya mulai berkurang, saya melakukan energizing Pak. Wah, luar biasa Bu Hendri. Sepertinya itu akan sangat menarik Bu. Nah, sekarang rencana apa lagi yang akan Bu Hendri lakukan? Saya akan mengawali kelas dengan anak-anak itu melakukan ice breaking. Kemudian jika dalam tengah-tengah pembelajaran mereka sudah kurang fokusnya, saya akan melakukan energizing. Nah, kemudian baru masuk ke pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu dengan menerapkan edukasi game atau edu game, Pak. Kira-kira nih, apakah ada yang bisa membantu Bu Hendri untuk mendapatkan edu game dan easy breaking yang beragam seperti itu Bu? Ada Pak, sepertinya rekan sejawat saya Pak, namanya itu Mister Lutfi dan Miss Nana. Mereka itu memang punya referensi banyak tentang edu game dan ice breaking. Bahkan energizing yang sering mereka gunakan di kelas itu luar biasa. Semoga nanti dengan mengkolaborasikannya dengan mereka dalam pembelajaran, anak-anak itu kembali aktif dan fokus mengikuti pembelajaran saya ya Pak. Nah, itu ide bagus itu Bu. Nah, kapan nih Bu Hendri akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Pak, insya Allah minggu ini. Tapi sebelumnya saya akan membuat janji dulu kepada Mister Lutfi dan Miss Nana untuk membuat yang tadi kita bicarakan rencana tadi Pak, untuk ice breaking dan energizing serta edu game itu Pak. Bagus itu Bu. Semakin cepat semakin baik biar terlaksana seperti itu kalau menurut saya. Iya Pak, agar anak-anak juga semangat lagi dalam menghadapi pelajaran Pak. Nah, sudah merasa plong kan Bu? Karena sudah bisa bercerita, masih ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah sudah Pak, saya sudah merasa lega. Syukurlah Bu, kalau sudah merasa lega, semoga diskusi ini dapat membantu Ibu dalam proses pembelajaran. Siswa nanti di jam-jam siang itu tidak merasa bosan dan menjadi lebih aktif lagi. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sekarang merasa lega Pak. Ibu pasti bisa. Semoga murid Ibu dalam menerima pelajaran itu menjadi lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran Bu Hendri. Ya, terima kasih banyak ya Pak telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Bu Hendri. Oke, saya undur diri ya Pak ya. Selamat Ibu. bekerja Bapak. Oke, terima kasih. Oke, ini saya stop dulu. Durasinya jenengan kurang lebih 7 menit 30 detik. Cukup Bu? Oh, jih Pak, cukup. Nah ini berarti tinggal refleksi ya Pak? Oke. Refleksi yang kemarin? Iya, berarti refleksinya itu nanti kita bacakan atau bagaimana Pak? Nah itu saya juga apa namanya belum tahu nih kalau dari Pak Jahid. Oh, iya Pak. Sebentar. Apakah juga dengan refleksinya atau hanya rekod percakapan gitu? Mas Tony sama Bu Frahma udah selesai nih. Alhamdulillah sampun Pak. Ini tinggal apa namanya perekaman untuk refleksi Pak. Nggih. Oh, nggih, monggo. Untuk refleksinya Nggih, juga monggo. direkod Pak nggih? Nggih, boleh lebih baik. Nggih. Oh nggih nggih. Nggih. Ini sambil menunggu sebentar Pak. Siap, monggo.
ini saya baca membacakan hasil refleksi coaching dari Bu Hendri Frama nggih. Nggih, Pak. Jadi untuk refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini alur Tirta bisa berjalan secara urut dan baik dari awal sampai akhir. Komunikasi dengan coach juga berjalan menyenangkan serta tidak tegang. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu ada sedikit kendala karena coach masih kaget dengan permasalahan baru. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat memulai coaching. Selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak mimik wajah, dan ekspresi dari coach agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan coach sehingga saya bisa mengetahui kronologi permasalahan. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, sering sharing dan mengadakan coach rekan sejawat karena dengan sering melakukan coaching dengan mendapatkan permasalahan-permasalahan baru pas akan meningkatkan wawasan coach. Di hasil refleksinya di sini alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan lancar. Semua tahapan Tirta bisa berjalan dari awal sampai akhir bersama Bu Hendri. Aktif dan luar biasa dalam berkomunikasi, akrab juga beliau serta humble sehingga sangat membantu proses coaching ke depan menjadi pengalaman penting untuk dapat mempraktekkan coaching Tirta di kehidupan nyata. Nah, untuk umpan baliknya di sini, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa nyaman dan lega karena mengungkapkan apa yang menjadi kegaulan saya kepada coach. Dengan bercerita, saya mendapat semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dan dengan keyakinan saat proses coaching juga berjalan sangat lancar. Saya sangat merasa nyaman bisa bercerita dengan coach sehingga coaching ini semoga kedepannya saya bisa melakukan kegiatan seperti ini yang sudah kami bahas dalam proses coaching dengan hari ini. Oke. Ini saya stop, nanti kemudian lanjut Bu Hendri nggih, membacakan nggih. Iya, Pak, siap. Siap dimulai, monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini adalah refleksi diri dari latihan coaching hari ini oleh Pak Tony Setiawan. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alur Tirta bisa berjalan secara runtut dari awal sampai akhir. Komunikasi pun dengan coach berjalan asik dan penuh dengan kehangatan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, ada sedikit kendala tidak menguasai permasalahan yang disampaikan oleh coach karena coach merasa jarang melakukan hal-hal yang dilaksanakan coach. Apa yang sudah Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak mimik wajah, dan ekspresi dari coach agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai dengan perasaan dan harapan yang diinginkan coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Memperbanyak jam terbang sebagai coach karena coach memang tidak harus ahli dalam setiap permasalahan coach, tapi dengan sering melakukan coaching dan mendapat permasalahan-permasalahan baru pasti akan meningkatkan wawasan coach. Tuliskan hasil refleksi Anda. Alhamdulillah, proses coaching berjalan lancar. Semua tahapan Tirta bisa berjalan dari awal sampai akhir bersama Bu Hendri Prahma. Kemudian komunikasi yang cair dan akrab juga berjalan dan sangat membantu proses coaching. Ke depan menjadi pengalaman penting untuk dapat mempraktekkan coaching Tirta di kehidupan nyata. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apakah yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega bisa mengungkapkan atau menceritakan yang menjadi kegalauan saya menjadi coach. Dengan bercerita,
Saya mendapat semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan keyakinan. Saat proses coaching juga berjalan lancar, saya merasa nyaman bercerita dengan coach. Tidak ada liabilitas panjang proses coaching. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik. Terima kasih. Baik Bu, ini saya stop untuk rekornya ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai dari proses coachingnya ini, dari mulai awal percakapan sampai hasil refleksinya juga Bu. Ini sambil Pak. menunggu Pak Jahid, apa kita langsung masuk ke main room atau gimana? Lah nanti kalau main room masih kamarnya masih dipakai. Ya kita sambil menunggu saja dari Pak Jahid untuk masuk kembali ke main room mungkin. Nggih, Pak. Oke. Sambil menunggu saja. Nggih. Nanti untuk hasil rekodnya saya upload di drive, nanti jenengan tinggal download ya Bu. Oke, dikasih nama nggih Pak nggih? Maksudnya ini pas apa gitu biar jadi pas ngunggah di YouTube juga enak gitu. Oke. Nggih, Pak.